Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam bahagia selalu dan tetap semangat. Kembali kita hadir di acara podcast DPRD Kota Yogyakarta, sebuah ruang santai untuk ngobrol terkait kerja-kerja Bapak Ibu anggota DPRD Kota Yogyakarta. Saya Antonius Bambang Agung, selaku Kepala Bagian Administrasi Umum yang saat ini ditugaskan sebagai pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, merasa sangat senang dan bahagia sekali kita kembali hadir di acara podcast DPRD Kota Yogyakarta. Mungkin untuk episode kali ini itu kita akan membahas atau mendengarkan nanti mengupas secara tipis-tipis terkait menopo ketugasan dari bagian administrasi umum yang selama ini menjadi supporting system kerja-kerja Bapak Ibu anggota DPRD dalam hal yang berkaitan dengan administrasi umum atau lebih tepatnya kesekretariatan. Pada episode kali ini kita kedatangan 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya persis ini adalah Ibu Juwita Rosali Mokalu, SE ya Bu ya. Sehat Ibu Juwita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan di bawah bagian administrasi umum Sekretariat DPRD. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Siti Maryam, SIP. Beliau adalah Kepala Subbagian Keuangan. Kemudian yang paling ujung Bapak Agus Haryadi, SEMM. Beliau Kasubag Umum dan Kepegawaian pada bagian administrasi umum. Nah, nanti mungkin dari ketiga narasumber ini kita akan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan tugas-tugas dari bagian administrasi umum. Jadi ada 3 tadi narasumber yang nanti akan menjelaskan di masing-masing tugas fungsi yang dijalankan oleh ketiga beliau ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Monggo nanti kita mungkin saling sharing informasi terkait tugas fungsi panjenengan sehari-hari ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Mungkin yang pertama ini terkait dengan ketugasan di PIP. Di PIP ini saya kira menjadi tim kerja yang begitu strategis karena berkaitan dengan perencanaan seluruh program kegiatan Bapak Ibu anggota Dewan. Jadi nanti kepada Bu Juwita kami harapkan dapat mengulik secara sedikit terkait dengan ketugasan Ibu Juwita selama ini dalam mendukung kerja-kerja Bapak Ibu anggota Dewan. Nah, terkait perencanaan ini Bu, selama ini apa tugas fungsi dari Bu Juwita? Termasuk nanti mungkin bisa disebutkan alur mekanisme perencanaan, kalaupun nanti ada kendala-kendala teknis atau mungkin tantangan-tantangan yang barangkali dihadapi oleh Bu Juwita dalam merencanakan sebuah kegiatan bagi Bapak Ibu anggota Dewan. Monggo Bu Juwita bisa menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Dipersilakan, monggo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin kami sedikit menjelaskan terkait
tugas fungsi kami di perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Itu yang pertama kami merencanakan, membuat perencanaan untuk semua kegiatan Bapak Ibu Dewan maupun internal di Sekretariat DPRD. Itu pun juga menyesuaikan dengan 3 fungsi yang ada di DPRD. Yang pertama terkait dengan fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, Propamperda. Kemudian yang kedua terkait dengan budgeting, penganggaran, dan yang ketiga terkait dengan pengawasan. 3 fungsi ini kami susun perencanaannya berkoordinasi dengan masing-masing pengampu yang ada di bagian sekretariat DPRD ini, baik di bagian FPP, fasilitasi penganggaran pengawasan, dan bagian persidangan dan perundang-undangan. Tentu saja juga untuk kegiatan internal di sekretariat kami juga berkoordinasi dengan bagian administrasi umum. Nah, dalam menyusun perencanaan kegiatan Bapak Ibu Dewan ini, mulai dari kami menyusunnya mulai dari rencana kerja Bapak Ibu Dewan, itu yang kami ambil dari renjanya DPRD, kemudian nanti akan masuk ke dalam KUA PPAS, dan terakhir tuh masuk dalam APBD. Nah, dalam penyusunan ini biasanya mungkin kalau di OPD lain itu berkoordinasi antar bagian mereka sendiri di OPD sendiri. Tapi di kami itu nanti selain kami berkoordinasi di internal sekretariat, kami juga ada istilahnya koordinasi konsultasi di alat kelengkapan, baik itu di komisi, dalam hal ini mitra satuan itu komisi A, kemudian di alat kelengkapan badan musyawarah, terakhir nanti itu diputuskan di dalam alat kelengkapan pimpinan, seperti itu. Jadi memang di tempat kami di sekretariat DPRD ini agak tahapannya tidak bisa sekali, itu bisa 2-3 kali lah untuk mensahkan perencanaan kegiatan di Bapak Ibu Dewan. Kemudian setelah kita menyusun perencanaan, kita masukkan kerangka anggarannya, yaitu penganggaran, menyesuaikan dengan nomenklatur subkegiatan yang ada di Kemendagri terkait dengan nomenklatur kodifikasi. Itu sudah kami masukkan ke dalam masing-masing subkegiatan dan kode rekening belanjanya. Setelah itu nanti setelah sudah selesai penganggaran dan itu sudah di persetujuan bersama oleh DPRD, kemudian sudah dievaluasi gubernur, itu nanti bisa jalan kegiatan itu setiap bulannya. Setelah itu nanti kami akan membuat laporan per bulan maupun per triwulan. Biasanya per bulan itu nanti kami mengikuti aplikasi yang ada di Pemkot, yaitu SIM pelaporan. Itu setiap bulannya kami masing-masing PPTK maupun Katimja dan Kasubag itu membuat laporan, menyusun laporan setiap bulan di subkegiatan. Kemudian nanti triwulanan itu kami ada des dengan Bapeda terkait kegiatan triwulanan, karena ini kalau triwulanan ini biasa nanti akan dipantau atau dilaporkan ke provinsi. Mungkin itu sekilas terkait dengan tugas fungsi kami di PEP. Nanti mungkin kalau ada lagi kita bisa diskusi selanjutnya, Pak. Mungkin itu. Oke, matur nuwun Bu Juwita. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Juwita. Terutama tadi kalau tidak salah tangkap ya saya ya, ada perbedaan proses perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan OPD yang lain ya Bu Juwita ya. Jadi tadi disampaikan kalau di OPD itu menganggarkan untuk kegiatan sendiri dan dilaksanakan sendiri. Tapi kalau penganggaran di DPRD itu kan ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal nggih. Nah, terkadang yang eksternal ini itu yang istilahnya tadi
kita menganggarkan, tapi yang melaksanakan adalah pihak lain. Nah, ini kira-kira ada kendala atau tantangan apa terkait dengan proses perencanaan penganggaran seperti ini dibandingkan dengan OPD yang lain, Bu Juwita? Mungkin tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan kita yang menganggarkan terus dilaksanakan oleh pihak lain, dalam hal ini tuh Bapak Ibu DPRD. Nah, mungkin kendala di kami, mungkin biasanya kami sudah menyusun perencanaan maupun penganggarannya, kemudian dilaksanakan Bapak Ibu Dewan, itu mungkin biasanya itu tidak agak sedikit keluar dari perencanaan maupun penganggaran. Dalam ini contoh misalkan untuk pembahasan satu raperda. Satu raperda itu kan difasilitasi baik dari rapat-rapat maupun mengundang masyarakat dan studi banding terkait perda yang ada di daerah lain yang itu mereka sudah memiliki perda itu dan sudah dijalankan. Nah, itu Bapak Ibu Dewan yang masuk dalam anggota pansus tersebut itu biasanya yang sudah kami sudah rencanakan ini ke daerah ini, ternyata daerah ini itu kurang kurang bagus misalkan, jadi dipindah ke daerah yang lain. Nah, itu mungkin yang tidak sesuai dengan perencanaan maupun penganggaran, mungkin itu Bapak. Tapi sepanjang itu sudah kami konsultasikan juga ke tim BPKAD maupun inspektorat selaku pengawas, itu sepanjang itu tidak melebihi pagu, itu monggo silahkan, dan itu juga harus mengetahui pengguna anggaran. Seperti itu Pak, mungkin kendala yang ada di kami. Berarti nanti dampaknya bisa terjadi silpa yang tinggi itu. Bisa jadi Bapak. Ya kan? Jadi anggaran yang sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata ada yang mungkin tidak jadi dilaksanakan. Bisa. Berarti nanti silpanya mau tidak mau memberikan kontribusi terhadap penyerapan anggaran, Betul Bapak. Nah, kira-kira antisipasi apa yang mungkin dari Bu Juwita bisa sedikit memberikan gambaran untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Mungkin kalau untuk tahun ini, untuk di tahun 2025 ini kan dikarenakan kita penganggaran kita yang pertamanya itu kena evaluasi gubernur, itu sudah dipotong karena di penganggaran di sekretariat DPRD itu kan lebih banyak untuk program eksternal Bapak Ibu Dewan. Karena sudah banyak dipotong oleh evaluasi gubernur, kemudian keluar Impres 1 dan SM Mendagri terkait efisiensi APBD 2025 ini, dan itu juga berimbas ke kegiatan Bapak Ibu Dewan, sehingga kemungkinan prediksi kami itu untuk tahun ini semoga ya Pak, semoga itu silpa kita itu tidak menyumbang terlalu banyak. Karena kita sudah banyak sekali dipotong penganggaran di sekretariat DPRD ini terkait dengan efisiensi. Nah, kiat-kiat atau antisipasi untuk kegiatan di tahun 2025 ini kami sudah mencoba berkoordinasi baik kepada atasan kami maupun ke pimpinan terkait dengan kegiatan Bapak Ibu Dewan. Terutama untuk mungkin kalau memfasilitasi Bapak Ibu Dewan studi banding atau konsultasi ke kementerian ataupun ke luar Jawa, itu nanti ya bisa jadi kami mengusulkan supaya tidak terjadi silpa yang banyak. Itu nanti mungkin kami akan berkoordinasi di masing-masing bagian dalam menyusun perencanaan maupun penganggarannya. Itu nanti memakai zona 1 untuk luar Jawa, mungkin zona 1 maupun zona 2 untuk mengantisipasi supaya silpa di tahun depan itu tidak banyak. Karena memang kemarin
beberapa kali rapat alat kelengkapan Badan Musyawarah itu Bapak Ibu Dewan sempat menanyakan ke kami terkait fungsi kegiatan Bapak Ibu Dewan. Mereka kan politisi ya Pak, jadi apa ya istilahnya kita tidak tahu, kita mencoba menganggarkannya itu berdasarkan provinsi. Jadi penganggaran provinsi. Tapi ternyata memang ada beberapa yang kegiatan Bapak Ibu Dewan itu penganggarannya, pelaksanaannya kurang, sehingga diharapkan untuk tahun depan benar-benar harus dihitung kebutuhannya berapa, terutama untuk luar Jawa. Sehingga nanti mungkin tahun depan kami akan menyusun itu, berkoordinasi di bagian masing-masing bagian agar tidak terjadi lagi istilahnya klaim atau apa ya Pak, klaim dari Bapak Ibu Dewan terkait dengan ini kok tidak cukup anggarannya. Mungkin itu Pak nanti yang akan kami upayakan. Baik, terima kasih sekali Bu Juwita, luar biasa ini bisa menjelaskan secara detail. Selanjutnya mungkin, nah ini subbag keuangan ini sangat berkaitan erat dengan atau bersinggungan sekali dengan Bapak Ibu anggota Dewan, utamanya pada saat pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan. Nah, Bu Maryam, sejauh ini tugas-tugas fungsi yang dijalankan di teman-teman subbag keuangan seperti apa? Apakah ada koordinasi secara teknis dengan teman-teman di bagian-bagian yang lain atau seperti apa? Monggo dijelaskan Bu Maryam. Terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi semuanya. Terkait kegiatan Bapak Ibu Dewan ya Pak, kami di keuangan itu kan fokus ketugasannya itu di penatausahaan keuangan dan pengelolaan keuangan. Jadi dalam kaitannya dengan kegiatan Bapak Ibu Dewan itu, setelah mereka memberikan dalam melakukan kegiatan, mereka kan mengajukan dulu Pak. Setelah diverifikasi sesuai ketentuan, kami melakukan transfer keuangan. Nah, setelah itu mereka selesai melakukan kegiatan, mereka melaporkan kegiatan mereka dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan. Kami di subbag keuangan itu ada 5 personil. Kami sudah membagi tugas juga terkait verifikasi sudah ada sendiri. Terus nanti untuk pentransferan itu juga ada sendiri. Dalam memverifikasi kita ada ketentuannya Pak. Di saat ada dokumen yang tidak sesuai ketentuan, kami selalu berkomunikasi, terutama dengan pendamping beliau. Tuh, ini ada kekurangan ini kok belum sesuai ketentuan, kami sampaikan. Setelah sesuai ketentuan, kami proses lebih lanjut Pak. Jadi kami tetap berusaha menjalin komunikasi agar tercipta lancarnya proses keuangan bagi Bapak Ibu Dewan terutama. Kami tetap prioritas untuk itu Pak. Seperti itu Pak. Begitu ya. Terus kita juga mengoptimalkan kemajuan IT ya. Kita menggunakan memanfaatkan Drive untuk mempercepat. Karena kita dengan penatausahaan dengan sistem yang baru ini, kita dituntut untuk memberikan kecepatan untuk dokumen-dokumennya Pak. Jadi kita memanfaatkan Drive untuk kita meminta data sebagai data dukung untuk kami upload di SIPD. Mungkin seperti itu Pak. Kami tetap berusaha memprioritaskan kelancaran keuangan bagi Bapak Ibu anggota DPRD. Oke. Berarti selama ini menurut pengalaman Bu Maryam, pernah nggak terjadi semacam konflik atau mungkin miskomunikasi lah antara
teman-teman di Subak Keuangan dengan Bapak Ibu anggota Dewan. Mungkin menurut beliau, wah ini kok transfernya lama. Nah, padahal SPJ sudah kami serahkan beberapa jauh-jauh hari yang lalu. Nah, ini kiat-kiat apa yang mungkin dari teman-teman Subak Keuangan untuk paling tidak minimalisir adanya miskomunikasi seperti itu? Ya, kami tetap berusaha, Pak. Memang kalau pernah sih Pak ada seperti itu, komplain ya, semacam komplain. Kami telusuri permasalahannya di mana gitu, mandeknya itu di mana. Nah, saya selaku atasan anak-anak itu ya, itu kami jelaskan, Bapak ternyata ada kendala di sini, di sini, di sini. Dan kami komunikasikan juga dengan pendampingnya, ya clear. Ternyata memang mandeknya di sana. Jadi memang butuh kejelasan komunikasi, Pak. Beliau-beliau hanya butuh informasi yang jelas itu aja. Oke, berarti sekali lagi komunikasi menjadi kunci utama ya terhadap kelancaran tugas fungsi dari bagian administrasi umum. Kemudian selanjutnya mungkin kepada Pak Agus sebagai Kasubag Umum Kepegawaian, tugas-tugas dan fungsi apa yang panjenengan jalankan selama ini dalam mendukung kerja-kerja Bapak Ibu anggota Dewan? Monggo Pak Agus. Siap, matur nuwun Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sehat semua nggih. Apa yang dipertanyakan dari Bapak PLT Sekretaris DPRD terkait tugas dan fungsi dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Perwal 35 tahun 2023 bahwa tugas dan fungsi dari Subbagian Umum dan Kepegawaian ini membantu dari Kepala Bagian Administrasi Umum untuk melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tugas dari Subbagian Administrasi Umum, tugas dari Bagian Administrasi Umum yang berkaitan dengan kesekretariatan seperti kepegawaian, kemudian proses surat menyurat, kemudian sarana prasarana, kemudian rumah tangga, urusan tugas fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Begitu. Kemudian secara elaborasi dapat kami sampaikan bahwa contoh seperti ketugasan kepegawaian. Kepegawaian ini kami bertugas melaksanakan mulai dari rekrutmen kepegawaian sampai dengan pengurusan kenaikan pangkat, TPP, terus kemudian pengurusan pensiun, dan lain-lain. Terus kemudian untuk ketugasan rumah tangga ini contohnya seperti kami mengelola keamanan, mengelola kebersihan, pengelolaan pemeliharaan gedung yang ada di Sekretariat DPRD maupun di gedung DPRD Kota Yogyakarta. Terus kemudian untuk pengelolaan rumah tangga dan sarana prasarana kami harus menyiapkan untuk ATK, barang cetakan, terus kemudian persiapan ruang, baik ruang kerja maupun ruang rapat, serta sarana pendukung lain yang bertujuan untuk membantu tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD. Terus kemudian di bidang Subbag Umum dan Kepegawaian ini kami juga bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan barang dan jasa yang ada di DPRD Kota Yogyakarta. Dalam hal ini cukup banyak sekali sebenarnya pengelolaan dari barang dan jasa. Jadi bisa kami sampaikan bahwa selain pemeliharaan, kami juga harus melaksanakan proses pengadaan mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun sampai ke evaluasi dan pelaporannya. Kemudian untuk pelaksanaan fasilitasi kepada Bapak Ibu Dewan, ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan bahwa
Contoh seperti fasilitasi fraksi DPRD, kami harus melaksanakan proses pengadaan untuk staf fraksi, kemudian melaksanakan fasilitasi pelaksanaan BIMTEK, baik itu BIMTEK partai, ataupun pendalaman tugas DPRD, serta orientasi DPRD yang setiap 5 tahun sekali kami laksanakan untuk fasilitasi. Kemudian untuk pengelolaan kendaraan dinas ini juga ada di sebagian umum dan kepegawaian, sehingga kami harus setiap saat selalu berkoordinasi sesama internal maupun sesama bagian yang lain, dan OPD terkait untuk pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini juga ada beberapa terbagi dari 2, yaitu kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional. Kalau kendaraan dinas jabatan yang sebelumnya pimpinan ada kendaraan dinas jabatannya, tetapi karena mulai tahun ini sudah tidak ada kendaraan dinas jabatan, sehingga kami tidak mengelola yang kendaraan dinas jabatan untuk pimpinan, tetapi hanya kendaraan dinas jabatan untuk kepala OPD saja. Sementara yang kendaraan dinas operasional ini kami juga cukup banyak mengelola kendaraan dinasnya, mulai dari kendaraan dinas roda 2 maupun kendaraan dinas roda 4. Kemudian untuk pengelolaan kesejahteraan, keuangan dan kesejahteraan DPRD, di kegiatan ini kami melaksanakan fasilitasi pengadaan pakaian dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD setiap tahunnya. Ada beberapa jenis pakaian yang harus kami fasilitasi. Kemudian untuk pelayanan kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD ini juga kami fasilitasi. Kami bekerja sama dengan lembaga kesehatan maupun rumah sakit daerah terkait untuk pelaksanaan medical check-up bagi pimpinan dan anggota DPRD setiap tahunnya 1 kali. Mungkin sementara check-up Bapak. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Sangat panjang lebar sekali penjelasan dari Pak Agus. Mungkin kita rehat sejenak dan kita akan kembali lagi. Kembali lagi kita di acara podcast DPRD Kota Yogyakarta. Teman-teman semua, Bu Juwita, Bu Siti Mariam dan Pak Agus, tadi panjenengan bertiga sudah menyampaikan beberapa hal terkait tugas dan fungsi sehari-hari dalam melayani Bapak Ibu anggota Dewan. Nah, sekarang mungkin terkait dengan digitalisasi yang ada di bagian administrasi umum, entah itu dari perencanaan, kemudian dari subak keuangan maupun dari umum kepegawaian, kira-kira ada nggak digitalisasi dalam hal untuk mempermudah dan memperlancar tugas-tugas fungsi Bapak Ibu sekalian? Mungkin bisa diawali dari Pak Agus, monggo. Matur nuwun Bapak. Untuk digitalisasi ini, kami sebenarnya sudah melakukan digitalisasi, yaitu di bidang kearsipan. Kearsipan kami sudah beberapa kali sudah mendigitalisasi arsip kepegawaian. Itu gunanya apa? Untuk paperless dan untuk mempermudah baik secara penyimpanan maupun dari sisi safety-nya. Kemudian yang kedua, kami mencoba pernah punya masih inovasi untuk perpustakaan. Jadi kami punya aplikasi e-perpustakaan untuk mendigitalisasi buku-buku yang tidak hanya secara fisik ada di perpustakaan DPRD Kota Yogyakarta, tapi juga ada di aplikasi e-perpus tersebut yang bisa di-download di Play Store dengan nama Digilib DPRD Kota Yogyakarta. Itu, terus kemudian ada satu lagi, kami juga melakukan digitalisasi terkait dengan pengelolaan aset, yaitu lebih tepatnya ke aplikasi e-aset untuk mengelola peminjaman maupun penyimpanan aset. Tapi memang masih terbatas itu ruangnya, karena hanya beberapa aset saja yang kami save di situ dan belum bisa
cukup banyak karena memang itu perlu tahap pengembangan yang selanjutnya. Tetapi untuk yang peminjaman arsip ini sudah cukup beberapa kali, sampai sejauh ini juga sudah kami lakukan untuk peminjaman tersebut, baik itu pinjam kendaraan maupun pinjam aset yang lain, contoh seperti LCD untuk penggunaan rapat, terus kemudian kalau aset pinjam kendaraan itu untuk pinjam aset kendaraan dinas roda 4, baik itu dari Bapak Ibu Dewan yang pinjam ataupun rekan-rekan sekretariat DPRD. Seperti itu, Bapak. Kalau dari sisi subak keuangan, Bu Marian. Di kami itu sudah memanfaatkan, kami punya drive keuangan ya Pak, itu memang basicnya Google Drive. Itu kebetulan di tahun ini itu memang kita dituntut secara ini lebih ke digitalisasi. Jadi di SIPD itu, di sistem keuangan itu, penata usahanya memang mewajibkan mengupload bukti transaksi. Nah, kita memanfaatkan drive keuangan untuk mengambil data itu Pak. Jadi teman-teman itu pengelola SPJ, pengelola keuangan itu mendigitalisasi bukti Pak. Jadi di-scan terus di-upload di drive keuangan untuk kami lampirkan di sebagai bukti dukung di penatausahaan keuangan. Mungkin seperti itu Pak. Kalau dari sisi perencanaan, Bu Juwita? Kalau dari kami perencanaan mungkin kita terpusat ya Pak. Pertama SIPD RI yang kita gunakan. Itu kemudian yang kedua untuk pelaporan itu kami ada Simple itu dari admin bank dan Simoneva itu dari Bapeda. Kalau dari kami sendiri PEP kami membuat Google Drive PEP terkait dengan semua dokumen yang berkaitan dengan PEP itu kami masukkan di dalam Google Drive PEP itu, baik dari perencanaan, kemudian nanti dari pelaporan yang kami minta data-data ke masing-masing Tatimja maupun PPTK. Itu Pak mungkin Pak. Oke, baik, menarik. Tentunya tadi kalau sudah sifatnya digital seperti itu, apakah kemudian masyarakat luas atau masyarakat Kota Jogja itu menjadi semakin mudah untuk mengakses segala informasi, baik itu kaitannya dengan perencanaan penganggaran atau mungkin dengan pelaporan pertanggungjawaban, termasuk di kegiatannya Pak Agus tadi, kalau ada warga yang kemudian ingin pinjam tempat atau pinjam ruangan seperti itu, apakah selama ini masyarakat itu mendapatkan kemudahan akses? Monggo Bu Juwita. Kalau terkait dengan masyarakat apakah bisa mengakses itu dari perencanaan maupun pelaporan, itu nanti dokumen-dokumen perencanaan maupun pelaporan itu kami serahkan ke bagian ke Subak Humas Pak untuk di-upload ke website Sekretariat DPRD. Jadi masyarakat bisa mengakses baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaporan, gitu Pak. Berarti masyarakat bisa langsung melihat ya. Betul, bisa. Tahun ini DPRD Kota Yogyakarta itu anggarannya sekian. Kemudian program kegiatannya apa saja. Itu sudah ada di website Sekretariat DPRD. Gitu. Jadi monggo Bapak Ibu masyarakat bisa mengakses baik dokumen perencanaan maupun pelaporan itu di website Sekretariat DPRD. Gitu. Monggo Bu Marian. Iya. Kalau di keuangan itu kan sifatnya internal ya Pak. Ya kita memang ada drive, itu memang kita buka untuk internal di Sekretariat DPRD, terutama pengelola SPJ. Nah, terkait itu kita ada kok link yang memang kami khususkan untuk men-share bukti-bukti pembayaran kami. Link itu bisa diakses siapapun. Jadi misalnya nih teman-teman mau mengeser ke penyedia, boleh aja, tetapi ada syarat dan ketentuannya, kan tidak bisa disalahgunakan. Jadi kita hanya meng-share aja, untuk itu di luar tanggung jawab kami hanya menyampaikan bukti kami seperti itu. Link itu terbuka Pak. Bisa berarti penyedia-penyedia yang selama ini bekerja sama dengan Sekretariat Dewan itu bisa mengakses langsung bisa mengakses melalui link yang kami sampaikan. Dan
dalam tahapan ini kita masih pengembangan lebih lanjut Pak untuk pengembangan draft keuangan nanti. Tapi mungkin bisa nanya Pak, selain tadi yang dibilang bisa melihat pihak ketiga, berarti tapi tidak bisa istilahnya cuma bisa melihat ya, tidak bisa untuk mengakses istilahnya merubah atau apa? Enggak. Jadi hanya bisa melihat, mengambil gambar, mendownload. Itu. Kalau ada di Karena luar dokumen itu, penting gitu, ya Pak. karena di luar itu mereka mengapa-ngapakan di luar tanggung jawab kami gitu loh. J, begitu J, Bapak Ibu, monggo nanti bisa mengakses terutama penyedia-penyedia makan minum, J. Makan minum terutama. Ya, itu bisa langsung ke link yang Linknya. ada dipersiapkan oleh teman-teman Subak Bisa Keuangan. melalui pengelolanya ya yang dipeseni gitu. Ya, nggih. Kalau minta link. Oke. Kemudian Pak Agus tadi kalau terkait dengan kemudahan akses, misalnya ada masyarakat yang meminjam ruangan atau mungkin meminjam kendaraan, kira-kira bagaimana alur prosesnya? Matur nuwun Bapak. Nggih. Untuk akses ke masyarakat memang selama ini masih terbatas nggih, hanya untuk pelayanan tertentu. Contoh kalau untuk menopo tadi pinjam kendaraan maupun pinjam ruang itu memang tidak bisa secara langsung masyarakat untuk mengakses tersebut karena ini kan aset negara, gitu. Jadi tidak semua masyarakat bisa untuk pinjam kendaraan maupun pinjam ruangan. Tetapi kalau untuk proses pinjam ruangan memang kami fasilitasi, tetapi selama ini masih secara manual, belum melalui akses aplikasi tersebut karena aplikasinya hanya internal saja untuk memudahkan pegawai sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas fungsi Dewan. Kemudian kalau yang akses yang bisa aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat itu khususnya untuk perpustakaan itu memang lebih dititik beratkan kepada pelajar atau mahasiswa yang berusaha untuk menggali ilmu, mungkin untuk sebagai bahan tesis, bahan skripsi, kemudian bahan pembelajaran yang lain itu bisa diakses secara umum oleh masyarakat dengan mendownload di Play Store, Google Play Store seperti itu. Tapi kalau untuk yang aplikasi-aplikasi yang lain memang hanya kami gunakan untuk internal. Oh nggih, Bapak, satu lagi. Tadi saya menyampaikan inovasi kami juga ada, ini sudah cukup jalan beberapa waktu yang lalu terkait surat menyurat. Jadi surat menyurat kami sudah untuk kendalian surat menyurat itu baik surat masuk maupun surat keluar itu kendalinya kami sudah menggunakan di aplikasi di internal pakai PC sehingga tidak harus mencatat secara manual di buku surat masuk maupun surat keluar. Karena kami juga berupaya untuk meminimalisir apabila buku tersebut hilang kan masih ada di software tersebut sehingga sampai kapanpun masih bisa kita searching untuk surat baik masuk maupun surat keluar di tahun-tahun yang cukup lama sejak aplikasi itu kita gunakan. Mungkin seperti itu, matur nuwun. Oke, menarik sekali tadi beberapa penjelasan secara detail sudah Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat luas di Kota Yogyakarta. Kemudian pertanyaan terakhir atau mungkin bukan pertanyaan terakhir lah. Kira-kira pesan dan harapan apa yang mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta terkait dengan peran dan fungsi Bapak Ibu sekalian dalam mendukung kerja-kerja DPRD? Monggo, bisa dimulai dari siapa dulu? Monggo, Bu Mariam dulu. Yeah. Kalau kami secara umum dari keuangan tuh Pak, berharap ya dalam pelaksanaan kegiatan itu data dukungnya itu benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak perlu
verifikasi yang terlalu lama. Jadi lancar lah proses keuangan bagi Bapak Ibu Dewan, juga untuk pihak ketiga. Mungkin itu Pak. Ya, Bu Juwita, Mungkin pesan apa dan ya? harapan, monggo. Pesan dan harapan kalau terkait di kami PEP mungkin ke depannya proses mulai dari perencanaan sampai pelaporan itu apa ya, bisa bersinergi antara kami yang ada di PEP bagian maupun di masing-masing alat kelengkapan Bapak Ibu Dewan. Mungkin itu Pak. Ke depannya lebih baik lagi. Oh iya, terkait dengan perencanaan ini, Mbak. Jadi nanti peran masyarakat Kota Jogja terkait dengan perencanaan penganggaran di Setwan, tentunya Bapak Ibu anggota Dewan kan sebelum kami melakukan perencanaan penganggaran kan ada pelaksanaan reses. Nah, di situ usulan-usulan apa saja yang mungkin dari warga masyarakat sampaikan itu pasti akan nanti dikompilasi oleh Bu Juwita ini, sehingga harapannya kan apa yang sudah tersampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan akan kelihatan apakah usulan-usulan dari Bapak Ibu masyarakat itu memang sudah Sudah kita akomodir. akomodir. Yeah. Terakhir mungkin dari Mas Agus, tapi singkat saja Mas Agus. Harapannya khususnya bagi kami sebagai ASN ini, kami berharap untuk terus bisa profesional, integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami, sehingga kalau dengan adanya profesional maupun integritas akan mewujudkan pelayanan yang lebih bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga kinerja Bapak Ibu Dewan juga akan meningkat secara otomatis seperti itu. Sehingga harapan dari masyarakat terkait dengan Bapak Ibu Dewan sebagai wakil rakyat akan lebih terwujud. Nggih, matur nuwun sekali penjelasan maupun gambaran umum yang telah disampaikan dari Bapak Ibu narasumber. Semoga pada acara podcast kali ini masyarakat Kota Yogyakarta menjadi lebih paham dan tahu bahwa kerja-kerja Bapak Ibu anggota DPRD juga tidak terlepas dari peran dari teman-teman di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Dan demikian acara podcast kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube DPRD Kota Yogyakarta. Kita akan terus hadir dengan konten-konten yang menarik pada acara berikutnya. Saya Antonius Bambang Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.